Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Ganima. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian hakam, negosiasi, konflik, dan mediasi. Hakam menurut bahasa artinya memimpin, sedangkan menurut istilah hakam adalah pihak berasal dari pihak suami atau istri, suami dan istri atau pihak lain yang bertugas menyelesaikan masalah atau perselisihan. Para mujtahid sepakat bahwa menunjuk dua orang hakam apabila terjadi persengketaan antara suami istri dan mereka tidak mengetahui dengan nyata siapa yang salah, hukumnya adalah harus. Menurut Imam Jalaluddin, dalam tafsirnya adalah yang menjadi hakam adalah seorang laki-laki yang ada dari keluarga laki-laki atau kaum kerabatnya dan seorang penengah dari keluarga wanita yang masing-masing mewakili pihak suami tentang putusannya untuk menjatuhkan talak atau khuluk. Kedua mereka akan berusaha bersungguh-sungguh dan menyuruh pihak yang aniaya supaya sadar dan kembali, atau kalau dianggap perlu memisahkan antara suami dan istri tersebut. Tugas hakam adalah mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih. Ia mempunyai tugas untuk menetapkan keputusan tanpa suatu keharusan adanya kerelaan yang dihukumi. Tugas jurus hakam ini adalah mengkaji permasalahan yang dialami oleh pihak suami istri sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang mereka hadapi dan beri sebuah nasihat dan upaya damai para pihak yang berselisih. Berapa langkah pokok yang dapat membantu mewujudkan penjagaan dan pemeliharaan dan pencegahan terhadap perselisihan tersebut adalah: pertama, memelihara hak-hak pergaulan, yaitu menjaga hak dan kewajiban suami istri secara benar dan bertanggung jawab, sehingga celah untuk perselisihan tidak terbuka bagi suami istri. Kedua, berlapang dada, tidak menghiraukan kekurangan kecil dan kesalahan-kesalahan ringan, karena manusia tidak dapat terhindar dari kekurangan dan kesalahan. Yang ketiga, memprediksi dan mewaspadai munculnya gejala perselisihan sejak dini sehingga menutup celah untuk perselisihan antara suami istri. Pengertian konflik dan negosiasi. Sebelum membahas tentang konflik dan negosiasi, kita perlu mengetahui tentang pengertian hakam yang sudah dijelaskan tadi. Hakam adalah seorang yang ditetapkan pengadilan, baik dari pihak keluarga suami maupun dari pihak keluarga istri, untuk mencari solusi dan penyelesaian masalah sikok. Oke, saya menjelaskan pengertian konflik. Konflik adalah peristiwa sosial mencakup pertentangan dan ketidaksetujuan. Peristiwa dalam konflik dapat diketahui berdasarkan munculnya anggapan tentang ketidakcocokan, tujuan, dan upaya untuk mengontrol satu sama lain, yang dapat membangkitkan perasaan dan perilaku untuk saling menentang. Konflik yang muncul dalam keluarga akan menyebabkan perasaan negatif seperti marah dan takut dan lain-lain. Namun dalam masalah konflik itu tergantung pada langkah yang digunakan untuk mengatasinya. Jika konflik dapat dikelola dengan baik, maka konflik justru akan semakin mempererat hubungan dan meningkatkan kepaduan rasa solidaritas. Contohnya adalah konflik yang muncul dalam keluarga, seperti konflik antar orang tua dengan anak, konflik antara suami dan istri, konflik antara mertua dan menantu, dan konflik dengan saudara. Pengertian negosiasi. Negosiasi dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif. Negosiasi adalah suatu proses tawar-menawar melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lain. Dalam negosiasi, hal yang dibahas adalah solusi dari konflik yang terjadi. Negosiasi dilakukan dengan baik karena ada sengketa di antara pihak maupun hanya karena belum ada kata sepakat disebabkan karena belum pernah membicarakan masalah tersebut. Di dalam negosiasi ada dua pihak yang berkepentingan dalam menjalankan negosiasi untuk mencapai titik temu atau kesepakatan.
antara kedua belah pihak tersebut, maka pihak-pihak saling berinteraksi dan terlibat dalam negosiasi. Supaya proses negosiasi dapat tepat sasaran, maka perlu diperhatikan aspek-aspek karakteristik yang berkaitan dengan negosiasi. Koasih menyatakan karakteristik negosiasi sebagai berikut. 1. Negosiasi dilakukan untuk menghasilkan kesepakatan. 2. Keputusan yang dihasilkan harus saling menguntungkan. 3. Negosiasi dilakukan sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah. 4. Negosiasi mengarah pada tujuan yang praktis dan prioritas pada kepentingan bersama. Proses negosiasi. Langkah-langkah negosiasi ada 4. Langkah pertama yang melakukan negosiasi adalah persiapan. Persiapan yang baik merupakan fondasi yang kokoh dalam melakukan negosiasi. Rasa percaya diri akan terbangun ketika kita benar dalam melakukan persiapan. Yang kita lakukan adalah menentukan secara jelas apa yang ingin kita capai dalam negosiasi dan kesiapan mental. Kita usahakan dalam keadaan relaks dan tenang. Kedua, pembukaan. Dalam pembukaan, kita harus mampu menciptakan suasana yang tepat sebelum negosiasi dimulai. Yang ketiga, memulai proses negosiasi. Dalam memulai proses negosiasi adalah menyampaikan apa yang menjadi keinginan atau tuntutan kita. Yang keempat, membangun kesepakatan. Yang terakhir dalam proses negosiasi adalah membangun kesepakatan. Biasanya ketika tercapai suatu kesepakatan, kedua belah pihak melakukan jabat tangan sebagai tanda bahwa kesepakatan telah dicapai dan kedua belah pihak memiliki komitmen untuk melaksanakannya. Yang terakhir adalah mediasi. Mediasi adalah orang ketiga untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih. Caranya ada 5, yaitu 1. Petakan masalah dan tentukan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Usahakan jangan sampai orang yang tidak berkepentingan ikut campur dan membuat masalah semakin runyam. Kedua, rancanglah aturan ketika menyelesaikan masalah dengan diskusi, dan tiap orang harus mau mendengarkan orang lain dan tidak boleh memotong pembicaraan. Yang ketiga, mendiskusikan masalah. Diskusikan dengan orang-orang terkait konflik keluarga. Alasannya pada intinya semua anggota keluarga yang terlibat masalah bisa jadi bersalah. Keempat, mempertimbangkan risiko dan keuntungan dari tiap-tiap solusi yang terlontar. Yang kelima, ambillah solusi sebagai keputusan bersama. Yang terakhir, jika keputusan untuk solusi telah diambil, pastikan semua anggota keluarga yang berkonflik ikut terlibat dalam menyelesaikan masalah. Misalnya, membagi tiap tugas untuk tiap orang bisa juga menjadikan perubahan sikap yang disepakati bersama. Jika ada kesalahan, tekankan agar setiap anggota keluarga saling mengingatkan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.